Walau alimal ma'mumu fi ruku'ihi annahu tarakal fatihata aw syakka lam ya'ud ilaiha bal yusalli rak'atan ba'da salamil imam. Sekarang walau alimal ma'mumu, kalau mengetahui si makmum fi ruku'ihi di dalam ruku'nya, annahu sesungguhnya ia si makmum taraka meninggalkan makmum al-fatihata akan surah Fatihah, aw syakka atau dia ragu, lam ya'ud maka tidaklah kembali si makmum ilaiha kepada surat Al-Fatihah atau kepada surat Al-Fatihah. Bal akan tetapi yusolli rakatan, salat saja si makmum rakatan satu rakaat pada salamul imam, setelah salamnya imam. Kelewatan tuh ya? Kelewatan ya? Ya nggak apa-apa, jelasin yang ini aja. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang ragu apakah dia sudah baca Al-Fatihah atau belum di rakaat pertama tadi, dia datang nih, imam udah mulai, Allahu Akbar, dia ragu nih, imam saya nih sebagai makmum udah baca Al-Fatihah apa belum? Ya udah, kita ikutin imam, gerakan imam, jangan kembali kepada baca surah Al-Fatihah. Ya, kita datang, kita ragu, kita nggak baca Fatihah, kemudian kita ruku bersama imam. Dalam kondisi ruku kita ragu, tadi baca Fatihah apa enggak? Balik lagi jangan bagaimana? Berdiri, jangan balik, lanjutin aja ikutin imam. Nanti setelah imam salam kita tambahin satu rakaat, karena rakaat pertama kita dianggap tidak sah. Ngerti ya? Rakaat pertama kita jangan berdiri, nanti berdirinya setelah imam salam, setelah selesai sholat. Bang Jumadi datang, ya, sholat, Allahu Akbar, ngelamun dia, nggak baca Fatihah. Ketika imam ruku, kita ngikut ruku. Nah pas lagi di ruku, baru inget, ya tadi saya nggak baca surah Al-Fatihah perasaan nih, ya, tadi perasaan nggak baca surah Al-Fatihah. Ya udah, jangan balik ke rakaat untuk ngejar Al-Fatihah, jangan, ikutin aja imam. Kalau enggak ketinggalan kita, batal juga salat kita. Ya. Nah, nanti setelah imam salam kita tambahin satu rakaat. Kenapa? Karena rakaat pertama kita dianggap tidak sah. Wakilah dikatakan wa yarka'u dia ruku wa tadaraku ba'da salamil imam, kemudian dia susul ba'da salamil imam, setelah salamil imam. Walau sabaqa imamuhu, dan kalau sabaqa mendahului ya si makmum imamahu akan imamnya bit taharrumi dengan takbiratul ihram lam tanaqid, maka tidak sah salatnya si makmum. Makmum duluin imam dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama Bang Jumadi, ya, ketika mau masuk salat. Imam baru makmum udah Allahu Akbar udah duluan. Enggak sah itu. Enggak bisa dibalik, harus ulang lagi dia. Si makmum harus ulang lagi takbiratul ihramnya. Jadi kan takbiratul ihram enggak boleh bareng, ya. Enggak boleh duluan si makmum. Kan takbiratul ihram itu kan rukun qauli. Padahal rukun qauli biasanya yang lain itu boleh makmum mendahului imam, enggak jadi masalah. Kayak Fatihah, makmum mau baca duluan sebelum imam, enggak jadi masalah. Walaupun adabnya kurang bagus. Ya makruh, tapi salatnya sah. Tapi untuk takbiratul ihram khusus, walaupun dia rukun qauli, rukun yang diucapkan, dia enggak boleh berbarengan dengan imam, apalagi mendahului imam. Ya, Allahu Akbar, imam udah bar, langsung baru Allahu Akbar, makmum begitu. Ya, masalahnya banyak imam yang begitu takbir Allahu Akbar. Makanya imamnya jangan yang was-was, ya, jangan yang was-was. Yang kira-kira kalau dia sholat Allahu Akbar udah langsung jeg-jeg. Ada imam yang Allah. Kita makmum udah ngikutin Allahu Akbar. Udah setengah Fatihah, makmumnya Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Aduh, pecah jadi imam nih, pecah. Iya. Bener, saya pernah lihat orang di samping saya. Udah selesai Fatihah, udah mau ruku, imam udah mau ruku. Kebetulan alhamdulillah dianya imam, dianya makmum bukan imam. Kalau dia imam repot ini. Udah mau selesai, udah mau ruku, ngulang lagi dia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau ngulang dari tadi, ini mau ruku, dia Allahu Akbar lagi, takbiratul ihram lagi. Gugur, dia harus baca Fatihah lagi. Kalau kekejar imam, kalau kagak, waduh repot itu. Kalau rakaat kedua kita nggak baca Fatihah, tambah juga ya? Sama, dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat 1, 2, 3, 4 kalau sholatnya 4 rakaat. Ya, dalam pandangan Imam Syafi'i di setiap rakaat wajib, baik imam maupun makmum. Kecuali tadi masbuk yang ketinggalan itu ya, ketinggalan imam udah ruku dia baru datang. Oke, Fatihahnya dia ditanggung oleh si imam. Gitu gimana? Itu hati-hati waswas tuh tadi itu soal waswas. Itu penyakit sebetulnya. Itu datang dari setan.
dalam sholat itu ada setan namanya walhan. Jadi setan yang ditugaskan oleh rajanya untuk menggoda orang sholat namanya walhan. Salah satu cara si walhan menggoda orang sholat adalah dengan memberikan was-was di dalam hati orang yang sholat. Itu ragu mulu banyak ragu. Pokoknya takbiratul ihram itu harus lengkap. Allahu Akbar. Kalau dipotong Allah berhenti. Akbar biasa gitu tuh. Biasa. Ya ada. Sayang ya. Kalau nggak boleh. Panjang misalkan Allahu Akbar nggak sah. Kalau panjang A-nya itu, kalau panjang A-nya berarti istifham pertanyaan. Allah apakah maha besar? Wah, itu pertanyaan nanyain Allah apakah maha besar. Apalagi kalau panjang ba-nya Allahu Akbar, bedug tuh artinya. Allah bedug kan. Waduh makin bahaya lagi. Sama, pokoknya bacanya Allahu Akbar. Nah gitu, ya. Ya, paham ya? Tuh, takbiratul ihram jangan bareng dengan imam, apalagi mendahului imam walaupun dia rukun qauli. Au bil Fatihati, atau makmum mendahului imam bil Fatihati dengan Fatihah. Makmum baca Fatihah duluan sebelum imam. Ya, baik Fatihah imam kedengaran atau tidak. Awit tasyahudi, atau dengan tasyahud lam yadurruhu, maka tidak membahayakannya. Tadi di awal saya katakan, untuk rukun qauli, imam rukun qauli itu rukun yang diucapkan Fatihah, ya, tasyahud akhir, ya, salawat dalam tasyahud akhir. Makmum boleh membacanya lebih dulu daripada imam, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram walaupun dia qauli ucapan, dia nggak boleh mendahului imam, bahkan berbarengan dengan imam aja nggak boleh. Kalau Fatihah nggak apa-apa. Misalkan kita sholat zuhur kan nggak kedengaran bacaan imam, ya, imam mungkin baca dari kita nggak baca dari kita, berarti kan Fatihah kita lebih dulu daripada Fatihah imam. Oke, nggak jadi masalah. Atau misalkan kita nggak ngerti, habis sholat langsung aja baca Fatihah padahal imam belum baca Fatihah, atau kita bareng baca Fatihah dengan imam, sah sholatnya walaupun itu kurang beradab. Adabnya yang paling bagus ketika selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca dari kita. Imam baca surat Al-Fatihah, kita dengerin bacaan Al-Fatihah. Nah, ketika imam selesai baca Fatihah, baru kita baca surat Al-Fatihah. Imam baca surat, kita dengerin bacaan surat imam. Makanya di sini imam disunahkan, kalau sholat yang dikeraskan suaranya, imam disunahkan untuk berhenti sejenak setelah baca surat Al-Fatihah. Ya, seukuran orang baca surat Al-Fatihah, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam nih, diam dulu. Ya, zikirlah, baca surat apa kayak sendiri gitu. Ya, pelan. Biar makmum baca surat Al-Fatihah. Kira-kira makmum udah selesai baca surat Al-Fatihah, baru kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, baca surat apa gitu. Supaya nanti ketika kita baca surat, makmum ngedengerin. Makruh soalnya ketika imam baca surat dengan suara keras, makmum ikut baca surat juga. Makruh, ya. Ketika Nabi sedang sholat, ada sahabat baca surat keras, sama seperti Nabi baca surat dengan suara kencang. Selesai sholat ditegur, tadi siapa yang ganggu? Saya lagi baca. Saya, besok jangan begitu lagi. Nabi gitu. Jangan bareng baca, apalagi sama-sama keras, sama-sama kencang bacaannya tuh. Sama imam, makruh. Enggak bagus yang gimana. Itu tuh adabnya jadi imam tuh. Jadi selesai baca surat Al-Fatihah, tunggu dulu sejenak, seukuran makmum baca surat Al-Fatihah. Gitu. Yang sering saya praktekin kayak begitu. Ada yang nanya, Ustaz tadi lupa ya? Belum apaan ya? Itu baca surat Al-Fatihah lama banget, bukan lupa. Aneh nggak sempat ente sudah baca Fatihah gitu. Oh begitu, iya. Supaya ente baca Fatihah, ntar aneh baca surat, ente dengerin yang ngikutin baca surat gitu. Adabnya begitu. Kalau kita baca Al-Fatihah, dia bacanya inna nggak apa-apa, yang penting pelan bacaannya. Ya apa aja di situ yang penting, boleh zikir, baca Fatihah, boleh yang lainnya. Iya, yang penting pelan. Baca Fatihah lagi nggak apa-apa, supaya kita itu adab di dalam sholat berjamaah yang banyak ditinggalkan. Ya, satu adab di dalam sholat berjamaah yang banyak ditinggalkan. Jarang, hampir nggak ada kali. Ya, Gimana doang.
Salah sih. Ya. Paham ya, Bang ya. Wa yujzi'uhu dan cukup baginya, wakila dan dikatakan yajibu i'adatuhu, wajib mengulang bacaannya. Bacaan Fatihahnya kalau dia lebih dulu bacaan Fatihah daripada imam. Jadi imam belum baca Fatihah, dia baca Fatihah. Setelah imam baca Fatihah, nah dia ulang bacaan Fatihahnya si makmum. Tapi itu pendapat yang benar, kalau seseorang udah baca Fatihah walaupun Fatihah si makmum ya, kalau makmum udah baca Fatihah walaupun bacaan Fatihahnya lebih dulu daripada bacaan Fatihah imam, maka salatnya cukup baginya. Ya. Walau taqaddama bi fi'lin, dan kalau mendahului si makmum dengan imam bi fi'lin dengan rukun fi'li, dengan rukun gerakan, karukuin seperti ruku, wasujudani dan dua sujud, wasujudin dan sujud, ingkana bi rukuna ini batalat, kalau adanya enggak ini walau taqaddama, kalau ketinggalan si makmum ya bifilin dengan rukun fi'li, karukuin seperti ruku, wasujudin dan sujud, ingkana bi rukuna ini, kalau ketinggalannya dua rukun si makmum dengan imam, batalat maka batal salatnya si makmum. Wa illa, dan kalau tidak, fala maka tidak batal. Wakila, dan dikatakan tamtul bi ruknin, batal salatnya makmum bi ruknin dengan ketinggalan satu rakaat. Yang benar dua rukun ya. Lagi. Faslun, pasal. Kharajal imamu min sholatihi, keluar imam min sholatihi dari sholatnya. In qata'atil qudwatu, maka terputus bermakmum dengan imam. Fa illam yakhruj, maka kalau tidak keluar si imam, wa qata'aha, dan memutus si imam, dan memutus akan sholat siapa si makmum, jaza, maka hukumnya boleh. Ya. Kalau misalkan kita sholat berjamaah, imam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka udah selesai itu. Kita udah nggak bermakmum lagi dengan imam, nggak ada istilah ketinggalan imam lagi. Makanya nanti ketika kita sholat berjamaah jadi makmum, imamnya udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dalam tasyahud akhir kita mau baca doa sebanyak-banyaknya nggak jadi masalah. 1 jam setelah salamnya imam, 2 jam setelah salamnya imam, nggak jadi masalah. Gitu. Kita banyakin doa sebanyak-banyaknya, nggak tahu 2 jam doa apa yang dia baca. Misalkan ini mah andai kata nggak jadi masalah, karena dia udah nggak terikat lagi dengan imam. Sekarang sebaliknya, imam belum selesai sholat, tapi kita niat mufaraqah dari imam, niat berpisah dari imam, itu juga boleh, nggak jadi masalah. Ya, tidak membatalkan sholat. Misalkan, wah imamnya nggak benar nih, di bajunya ada tai ayamnya nih, dia nggak tahu kayaknya, najis sih. Udah kita niat mufaraqah dari berpisah dari imam. Ya, sholat kita. Ntar habis sholat kita kasih tahu imamnya, nah, imam mohon maaf itu, ya, di sarungnya kayaknya ada najis sih. Dia, oh iya, nah, imam wajib ganti sarung, ulang sholatnya. Ya. Imam dia, kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, ya udah dianggap sah, dianggap sah. Wakila wa fi qaulin, dan dalam sebuah pendapat, la yajuzu illa bi uzrin, tidak boleh ya makmum berpisah dari imam, ya, niat mufaraqah illa bi uzrin, kecuali dengan uzur kayak tadi ya, yurokhisu, yang uzur itu dapat meringankannya, fi tarkil jamaati, dalam meninggalkan jamaah. Wa minal udri, dan salah satu bagian dari udzur yang makmum boleh berpisah dari imam ya, tatwilul imami, memanjangkannya imam. Oh sholatnya lama banget, surat apa tuh dibaca Bang Jumadi, mana kita buru-buru. Kadang-kadang sholat Jumat nih, udah khutbahnya lama, sholatnya juga lama lagi. Aduh, karena kalau mau sholatnya mau lama, khutbahnya pendek aja ya. Ya 10 menit gitu, 15 menit lah paling banter. Oh, ini khutbahnya aja udah mau hampir jam 1. Khutbahnya hampir jam 1. Saya pernah itu hampir jam 1 khutbahnya udah begitu sholat, panjang lagi bacaannya. Kan ngeselin. Kasihan orang yang kerja di Alam Sutra. Ya. Wah, emang itu waktu sholat itu waktu dia makan, waktu dia istirahat, kelamaan sholatnya. Besok bisa didemo masjid ya karyawan. Jangan begitu. Kalau imamnya kelamaan, itu bagian dari wudu. Di mana makmum boleh. Ya, kalau merasa tidak nyaman untuk berpisah dari niat mufaraqah aja, baca-bacaan sendiri, udah gerakan sendiri aja. Ya, selesai. Imam paling nanyain, emang apa lo kemarin sholat buru-buru udah selesai duluan. Abang sih sembahyangnya lama bener, segala surat apa tahu dibaca, saya kagak ngerti. Belum makan ini. Adabnya begitu kalau sholat jamaah. Imam itu harus bijaksana, dia harus lihat ya di belakang dia itu siapa aja. Apalagi ini kita sholat di masjid umum yang jamaahnya dari mana-mana, kita nggak tahu kebutuhan dia apa.
Kita nggak tahu kepentingan dia apa. Banyak orang dia pengen sholat jamaah, ya, tapi dia juga pengen tetap melakukan kegiatan dia, misalkan. Nah, makmumnya, imamnya harus bijaksana. Ya, dia baca surat yang paling ringan, yang kira-kira orang kagak kesusahan, ya, orang kagak kesulitan, gitu. Jangan ini terbalik, giliran sholat jamaah, mentang-mentang suaranya bagus, kebetulan suratnya, kebetulan ini sholat yang dikeraskan suaranya kayak maghrib sedang subuh, dia baca sepanjang-panjang. Al-Baqarah man kagak selesai doang sama dia dibaca, ya, misalkan begitu. Nah, giliran sholat sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, kagak baca surat lagi, malah dia yang buru-buru balik. Itu riya berarti kalau kayak gitu. Kalau di depan orang sholat menjadi bagus, giliran nggak ada orang, kualitas sholatnya menurun. Berarti riya itu yang kayak begitu, ya. Au tarkuhu, atau meninggalkannya imam sunnatan maksudatan, akan sunnah yang dituju kata syahudin seperti tasyahud. Walau ahrama munfaridan tsumma nawal qudwata wallahu a'lam bis